kerajaanku! Sun Gokong, kau mengacau kayangan. Aku diperintahkan untuk... Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat ya. Bagi yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya gak sob? Nah, pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti, episode ke-5. Bagi sobat yang pengen tahu cerita sebelumnya atau cerita yang lainnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi ya sob. Biar nggak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di Istana Kayangan, Kaisar Langit memarahi para dewa yang sebelumnya telah bersenang-senang dan mengganggu ketenangan di Kayangan bersama Sun Gokong. Kemudian muncul si Telinga Sakti dan juga si Mata Sakti yang melaporkan kepada Kaisar Langit bahwa Sun Gokong telah kembali ke Gua Huaguo dan mengangkat dirinya sebagai Kerasakti. Mendengar hal itu, ya jelas saja Kaisar Langit sangat marah nih. Kaisar Langit menanyakan siapa yang ingin menangkap Sun Gokong. Lalu Dewa Erlang bersedia untuk menangkap Sun Gokong. Kemudian Bintang Emas Taipei memiliki usulan lagi nih. Karena Sun Gokong lahir dari hawa langit dan bumi, berilmu tinggi, bahkan sudah menjadi dewa. Dan ia sudah melebihi batas aturan langit. Jika ingin membasminya, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk mereka. Ia mengatakan jika Sun Gokong melanggar aturan karena ia berasal dari hewan. Dia polos, dia tidak punya tata krama, tetapi dia tidak jahat. Bintang Emas Taipei menyarankan agar Kaisar Langit merestui gelarnya saja. Namun di sini Dewa Erlang terus berambisi ingin membunuh Sun Gokong. Kemudian Bintang Emas Taipei mengatakan jika gelar yang ia maksud adalah hanya gelar semata, tanpa ada jabatan di belakangnya, dan gelar itu pun hanya untuk menyenangkannya saja, agar tidak mengacau Kayangan. Jika hal itu terjadi, maka Bintang Emas Taipei sangat yakin jika Sun Gokong akan merasa bersyukur atas pemberian gelar itu, dan dengan demikian peperangan pun tidak mungkin terjadi. Menurutnya, Sang Pencipta sudah memberikan Sun Gokong kehidupan. Jika dihukum mati, maka tidak adil baginya. Ia mengusulkan agar Sun Gokong diawasi oleh dua dewa dan untuk mengajarkannya tentang tata krama. Setelah dipikir-pikir sejenak, Kaisar Langit pun menyetujuinya. Sun Gokong akan diresmikan gelarnya itu, bahkan ia akan diberikan sebuah istana. Kemudian Taipei pergi ke Gunung Huaguo untuk menemui Sun Gokong. Ia pun memberikan petuah kepada Sun Gokong bahwa gelar si Raja Kerasakti akan diresmikan dan diberi jabatan oleh Kaisar Langit. Bahkan, ia akan diberikan sebuah istana di Kayangan. Mendengar hal itu, Sun Gokong sangat senang sekali nih. Sesampainya di istana Kayangan, Sun Gokong disambut oleh kedua dewa yang akan mengawasinya, yaitu Dewa Anjing dan juga Dewa Linjing. Bintang Emas Taipei yang merasa tugasnya sudah selesai, ia pun berpamitan untuk pergi, namun ia dicegah oleh Sun Gokong karena ia ingin mengajak Bintang Emas Taipei untuk minum arak terlebih dahulu. Namun Taipei beralasan jika tugasnya masih banyak, ia pun meninggalkan Sun Gokong dan berkata jika esok hari akan datang ke istana Sun Gokong lagi untuk berkunjung. Selanjutnya, kedua dewa menyuruh Sun Gokong untuk mandi dan juga berganti pakaian. Kini Sun Gokong terlihat sangat gagah nih saat memakai pakaian yang diberikan oleh kedua dewa itu. Ia pun sangat menyukai pakaian itu. Ternyata pakaian itu adalah pemberian dari Kaisar Langit. Sun Gokong menanyakan tugas apa yang harus dilakukan ia pada hari ini.
Lalu kedua dewa itu menjawab, jika hari ini Sun Gokong harus belajar tata krama, apalagi saat menghadapi kaisar di istana. Kedua dewa itu lalu mempraktekkan bagaimana caranya adab saat menemui kaisar langit. Setelah ditunjukkan caranya, kemudian Sun Gokong disuruh untuk mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh kedua dewa itu. Namun bukannya mempraktekkan nih, Sun Gokong malah pergi dengan awan kintalnya. Ternyata ia menemui dewa-dewa yang lainnya yang sebelumnya menjadi teman bermain Sun Gokong. Namun berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, kini para dewa itu terlihat ketakutan dan berlarian saat bertemu dengan Sun Gokong. Kemudian Sun Gokong tak habis akal, ia mendatangi tempat berkumpulnya para dewa. Namun lagi-lagi para dewa itu beralasan agar mereka tidak diajak main oleh Sun Gokong. Pada akhirnya, tak ada satupun dewa yang bisa menemani Sun Gokong untuk bermain. Lalu, karena curiga, Sun Gokong mencegah satu dewa. Dewa itu juga beralasan ingin menemui Kaisar Langit. Tapi Sun Gokong tahu jika ia berbohong. Karena sangat ketakutan, dewa itu mengatakan yang sejujurnya nih, bahwa saat ini ada pesta buah persik di kediaman Mahadewi, namun Sun Gokong sendiri tak diundang. Kemudian Sun Gokong pun mengajak dewa itu untuk pergi bersama-sama. Namun dewa itu langsung menghadang Sun Gokong. Ia memohon agar Sun Gokong tidak pergi ke sana. Lalu dewa itu akan mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi. Ia pun membeberkan semuanya dan mengatakan jika kaisar menyuruh para dewa agar tidak bergaul dengan Sun Gokong. Mendengar itu, Sun Gokong sangat marah nih. Dewa itu sangat ketakutan dan memohon agar Sun Gokong tidak bercerita jika ia mendapatkan informasi itu dari dewa yang ia temui saat ini. Sun Gokong yang sangat marah dan kesal mengeluarkan toya sakti miliknya, dan ketika ia ingin memukul kedua dewa yang mengawasinya itu, muncullah Dewa Erlang yang menghadang pukulan dari Sun Gokong. Dewa Erlang pun bertanya, mengapa Sun Gokong berani memukul kedua dewa yang diperintahkan untuk mengawasi Sun Gokong. Lalu Sun Gokong berkata, jika ia tidak takut pada Kaisar Langit. Ia juga mengatakan jika kedudukannya saat ini lebih tinggi, namun Dewa Erlang mengatakan jika ia salah mengira jika gelar Sun Gokong itu lebih tinggi. Padahal itu hanya gelar belaka atau tidak nyata. Mendengar itu, Sun Gokong sangat marah. Mereka pun hampir saja bertarung. Lalu muncullah Taipei. Sun Gokong pun mendesak Taipei untuk mengatakan yang sejujurnya tentang perkataan yang diucapkan oleh Dewa Erlang. Taipei pun membenarkan perkataan dari Dewa Erlang. Sun Gokong pun memutuskan untuk pergi dari Kahyangan. Namun Taipei sangat memohon kepada Sun Gokong. Jika Sun Gokong pergi begitu saja, maka Taipei akan dihukum mati. Ia pun meminta belas kasihan kepada Sun Gokong. Taipei pun menyuruh Sun Gokong untuk pergi ke istananya dan hidup tenang di sana. Di kediamannya, Sun Gokong yang sangat kesal, ia membuat kedua dewa yang mengawasinya itu tak bisa bergerak. Lalu, dia memiliki sebuah ide. Tongkat bajanya diubah menjadi panjang sampai menyentuh bumi. Rakyat-rakyat Sun Gokong pun naik ke Kahyangan. Mereka semua bersenang-senang di istana Sun Gokong. Mereka pun bermain dan juga memakan makanan yang ada di istana itu. Bahkan ia melempari buah-buahan ke kedua dewa itu. Sun Gokong pun memiliki ide lain. Ia merubah rakyatnya menjadi sebuah bulu-bulu. Kemudian Sun Gokong berangkat ke pesta buah persik Mahadewi. Sun Gokong lalu membuat orang-orang di sana tidak bisa bergerak. Kemudian ia mengundang rakyat-rakyatnya untuk mencuri makanan yang ada di sana. Di sisi lain, para dewa berkumpul di istana Kahyangan. Kaisar Langit sangat marah karena Sun Gokong telah mengacau pesta buah persik Mahadewi dan juga istana Kahyangan. Kaisar Langit pun menyuruh Dewa Erlang untuk bersiap-siap. Kaisar Langit memerintahkan kepada Dewa Erlang untuk membawa atau memimpin 100.000 prajurit untuk menangkap Sun Gokong. Bahkan ia juga menyuruh untuk membunuh yang melawan. Keesokan harinya, Sun Gokong dan rakyatnya bertemu dengan Dewa Erlang beserta pasukannya. Nampaknya kedua belah pihak itu bersiap-siap untuk bertarung
dan pertarungan antar kedua belah pihak itu pun dimulai. Nampaknya pasukan Kayangan lebih mendominasi nih. Rakyat-rakyat Sun Gokong terlihat kewalahan melawan pasukan. Dewa Erlang mengatakan jika sebelumnya saat ia bertarung dengan Sun Gokong, ia hampir saja menang. Namun Sun Gokong sangat licik. Sun Gokong pergi entah kemana. Dewa Erlang menghadap Kaisar Langit, berniat untuk meminjam cermin agar bisa mengawasi semua tingkah laku Sun Gokong. Kaisar Langit pun mengeluarkan cermin yang diminta oleh Dewa Erlang. Saat dilacak keberadaannya, Sun Gokong kini berada di istana Dewa Erlang. Dengan cerdiknya, Sun Gokong menyamar menjadi Dewa Erlang dan ingin mengacaukan istana milik Dewa Erlang. Saat masuk ke sebuah ruangan, Sun Gokong yang menyamar menjadi Dewa Erlang disambut oleh kedua dewa yang sebelumnya berwujud sebuah patung. Ia menanyakan apakah ada berita baru kepada kedua dewa itu. Salah satu dewa memberikan informasi jika umat mereka masih setia. Ia juga memberitahukan jika ada seorang wanita yang memohon jika dirinya ingin mendapatkan jodoh. Wanita itu sangat baik hati, sangat pandai dan juga sangat berbakti. Namun, Sun Gokong yang berwujud Dewa Erlang menyuruh agar dewa tersebut mengatur wanita yang diinformasikan tadi agar tidak menikah, tidak mempunyai anak, dan menjadi pengemis sampai tua. Bahkan kalau bisa dibuat yang lebih parah lagi. Mendengar itu, kedua dewa memberontak atas keputusan dari atasannya itu. Namun Sun Gokong yang berwujud Dewa Erlang itu mengatakan jika tidak sepantasnya kedua dewa itu melawan dirinya. Kemudian dewa itu memberikan informasi lagi bahwa ada seorang tuan tanah yang kaya raya yang sering melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ia datang dan memohon agar usianya bertambah panjang. Lalu Sun Gokong pun memerintahkan agar dewa itu memberikan umur kepada tuan tanah itu 1000 tahun, harta yang melimpah, anak yang banyak, dan kelak anaknya akan menjadi pejabat. Kedua dewa itu pun semakin bingung karena yang baik malah bernasib buruk, sedangkan yang jahat malah bernasib baik. Sun Gokong pun menyuruh kedua dewa itu untuk patuh padanya dan menyuruhnya untuk pergi dari istana. Tidak lama berselang, Dewa Erlang yang asli datang ke istananya. Ia pun memarahi kedua dewa itu karena tidak mengenali tuannya sendiri. Dewa Erlang memberitahukan jika yang di dalam adalah Sun Gokong dan ia sudah merubah bentuknya menjadi mirip dengannya. Kedua dewa itu menceritakan apa yang telah terjadi jika Sun Gokong menyuruhnya untuk merubah nasib seseorang, namun nasib itu tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar. Dewa Erlang yang mendengarnya pun sangat marah nih. Sesampainya di dalam, ternyata kuil Dewa Erlang sudah diporak-porandakan oleh Sun Gokong. Mereka pun keluar untuk bertarung lagi. Pada akhirnya, Sun Gokong dikepung oleh 100.000 pasukan. Sun Gokong sendiri tidak takut nih dan akan menghajar semua pasukan Kayangan. Namun seorang dewa menunjukkan sebuah pusaka pagoda yang isinya adalah rakyat-rakyat dari Sun Gokong. Dewa itu mengatakan jika Sun Gokong tidak mau bertobat, maka ia akan membakar pagoda itu dan akan membakar juga semua rakyat-rakyatnya. Sun Gokong yang tak memiliki pilihan lain, ia pun menyerahkan dirinya. Sun Gokong yang tertangkap pun dibawa ke istana Kayangan untuk menemui Kaisar Langit. Kemudian Sun Gokong yang tahu jika dirinya akan dihukum, ia memohon kepada Kaisar Langit untuk melepaskan rakyatnya dari pagoda itu. Ia memberi penjelasan jika semua yang ia lakukan tidak ada kaitannya dengan rakyatnya. Rakyatnya itu tidak berdosa, itu semua kesalahan dari Sun Gokong. Bintang Mas Taipei dan juga dewa-dewa yang lainnya juga memohon agar Kaisar Langit mau melepaskan para kera yang ada di pagoda itu karena mereka tidak bersalah. Kali ini Dewa Erlang sependapat dengan Bintang Mas Taipei. Kemudian Kaisar Langit menyuruh pengawal istana untuk melepaskan para kera ke Gunung Huaguo. Sedangkan untuk Sun Gokong, ia akan dipancung untuk membayar semua perbuatan yang ia lakukan selama ini. Lalu tiba saatnya Sun Gokong akan dipancung.
Senjata yang digunakan untuk memancung Sun Gokong ternyata nih tidak mempan dan malah patah. Kemudian perwira mengeluarkan sebuah golok yang lebih tajam dan lebih besar lagi. Betapa terkejutnya Kaisar Langit yang melihat Sun Gokong masih hidup, bahkan tidak kesakitan. Seorang perwira pun mengatakan tubuhnya tidak bisa dirusak. Kemudian orang tua Kaisang memiliki usulan. Menurutnya, jika Sun Gokong masuk ke dalam periuk miliknya, lama-kelamaan tubuh Sun Gokong akan melebur dengan sendirinya ketika dimasak bersama pil-pil yang biasanya dimasak oleh orang tua Kaisang. Orang tua Kaisang sudah mempersiapkan periuk yang besar untuk meleburkan tubuh dari Sun Gokong. Lalu Sun Gokong mengucapkan kata-kata terakhir nih. Ia berterima kasih kepada bintang emas Taipei yang selalu membantunya selama ini. Namun nyatanya Sun Gokong belum bisa membahas kebaikan dari bintang emas Taipei. Ia meminta satu permintaan terakhir. Jika ia pada akhirnya akan mati, ia memohon kepada Taipei untuk menjaga dan juga merawat rakyat-rakyatnya. Lalu Sun Gokong pun dimasukkan ke periuk itu. Sun Gokong yang terkenal sangat sakti dan tidak pernah takut, namun nyatanya ia sangat takut dengan api. Di dalam sana Sun Gokong menemukan sebuah pil emas yang telah dimasak selama 300 tahun. Tak terasa, 7 minggu berlalu, Sun Gokong berada di periuk orang tua Kaisang. Ia pun memerintahkan untuk membuka periuk miliknya dan ia yakin jika Sun Gokong sudah lebur tubuhnya karena dimasak selama 7 minggu di periuk itu. Namun betapa terkejutnya mereka melihat Sun Gokong yang tak sedikit pun lebur oleh periuk itu. Ternyata Sun Gokong telah menelan pil emas yang selama ini orang tua Kaisang lebur di periuk itu, sehingga kekuatan Sun Gokong semakin bertambah. Ia pun keluar dari istana tersebut. Ia sangat murka dan memporak-porandakan istana langit. Sun Gokong lalu menunjuk dirinya sendiri sebagai kaisar yang baru, sedangkan Kaisar Langit yang juga sangat murka kepada Sun Gokong, ia pun mengatakan jika ia takkan pernah mengampuni Gokong. Sun Gokong mengatakan bahwa dia tidak takut, bahkan dia yakin tak ada seorang pun yang bisa menangkapnya. Namun tak lama berselang, ada sebuah simbol raksasa yang bisa menangkap Sun Gokong. Dan film pun